Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngalistrik.com. Di video kali ini kita akan coba ngejawab sebuah pertanyaan dari salah satu penonton channel ngalistrik.com, yaitu Mas Evan Suminto. Pertanyaannya seperti ini. Bang, misalkan kejadiannya gini. Saklar ganda untuk menghidupkan lampu dapur dan lampu luar dapur. Masalahnya ketika saklar untuk dapur di-on-kan, lampu tidak hidup. Nah, ketika saklar untuk lampu luar dapur di-on-kan, baru lampu dalam dapur ikut hidup. Jadi lampu dapur dalam nggak bisa hidup tanpa lampu luar dihidupkan dahulu. Itu masalahnya gimana ya? Oke, jadi saya udah ngerti maksud pertanyaan Mas Evan. Nah, bagi teman-teman yang belum ngerti, nanti saya akan coba jelaskan di tampak 3D-nya seperti ini ya, teman-teman. Oke, mungkin maksud Mas Evan seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita anggap aja ini rumahnya Mas Evan ya. Jadi untuk eh, kita anggap ini bagian dapur ya, bagian dapur rumah Mas Evan ya. Jadi di sini ada saklar ganda, terus ada lampu yang di dapur dan lampu yang di teras belakang. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita lihat potongannya ya, tampak dekatnya seperti ini ya. Jadi di sini ada saklar ganda yang mengontrol lampu dapur atau lampu dapur dalam ya, menurut pertanyaan Mas Evan tadi, dan juga lampu dapur luar ya, atau lampu teras belakang. Jadi si lampu dapur ini nggak bisa menyala jika lampu teras belakang nggak menyala. Kenapa bisa begitu? Oke, kita akan coba lihat video simulasinya setelah ini. Untuk simulasinya, kita akan gunakan PowerPoint ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di tampak 3D-nya itu kan ada lampu yang di luar ya, itu ada lampu teras belakang. Dan lampu yang di dalam dapur itu kita anggap aja lampu dapur ya. Saklar gandanya pun posisinya ada di dalam dapur ya teman-teman. Jadi untuk saklar gandanya itu kan, saklar yang sebelah kanan itu adalah digunakan untuk meng-on-off-kan lampu dapur ya. Sedangkan saklar sebelah kiri digunakan untuk meng-on-off-kan lampu teras belakang. Oke, kita langsung aja ya simulasinya. Jadi ketika lampu teras belakang ini kita onin gitu kan, kita onin. Maka lampu dapur ini bisa kita onin juga ya, bahkan bisa kita offin lagi, kita onin lagi. Cuman ketika lampu teras belakang kita matiin, lampu dapur langsung mati gitu kan. Jadi benar-benar tergantung dari lampu teras belakang ya. Nah, kalau ini kita off, on, off, on, off, on, itu nggak akan ngaruh gitu. Dia baru on lagi ketika lampu teras belakang di-onin gitu kan. Nah, ketika lampu teras belakang di-onin, baru deh dia bisa on off on off. Ini kita offin lagi dulu. Ini juga kita offin, dan kita akan lihat sebenarnya apa sih yang bermasalah gitu kan. Salah sambung apa, wiringnya tuh salah sambung di mana gitu. Kita akan coba buka TEDUS-nya dan juga lihat saklar tampak belakangnya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah lihat di video saya sebelumnya yang tentang ngeganti saklar broko ya, dan itu linknya nanti akan saya taruh di pojok kanan atas video ini. Itu harusnya ini udah ketahuan nih. Oke, tapi sebenarnya saya jelasin dulu deh. Ini kan saklar ganda ya, anggap aja ini saklar broko lah. Ini ada dua titik di atas ya untuk sebelah kiri, ada dua titik di bawah. Untuk saklar sebelah kanan juga ada dua titik di atas, ada dua titik di bawah. Dan kalau kita lihat ya, ini ada kabel jumperan yang menghubungkan saklar yang sebelah kiri dengan kanan. Seharusnya ya, ini kan kabel netral ya. Kita nggak usah ambil pusing, kita nggak usah pikirin. Kita lihat kabel fasenya aja ya. Nah, seharusnya kabel dari incoming ya, atau dari sumber listrik atau dari sumber PLN itu seharusnya masuk ke bagian bawah ya. Kenapa? Seperti ini ya. Karena bagian bawah ini ada jumperannya. Jadi kabel incoming itu harus masuk ke lubang yang ada jumperannya ya. Yang ngejumper saklar sisi kiri dan saklar sisi kanan ya. Cuman kenyataannya ya, kemungkinan di rumah saklar di rumah Mas Evan itu seperti ini. Nah, kenapa kalau sambungannya seperti ini kok malah jadi satu saklar tuh punya ketergantungan dengan saklar yang lain? Karena nanti kita lihat deh di simulasinya ya. Oke, kita akan coba rubah mode simulasi dulu ya. Jadi ini titik-titik yang ini sambungannya seperti apa sih ya. Jadi sambungannya seperti ini ya teman-teman. Dua titik yang atas tersambung untuk saklar kiri, dua titik yang atas juga untuk saklar kanan tersambung. Untuk saklar bawah ini 4 titik tersambung ya. Kenapa? Karena ada jumperan di sini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini tersambung seperti ini. Dan seperti biasa ya, kalau misalkan saklar ini kita tekan, nanti akan ada trigger seperti ini ya teman-teman ya. Kita offin lagi.
Dan kita rubah dulu nih mode kabelnya, kita rubah jadi mode garis ya supaya enak simulasinya ya, seperti ini ya teman-teman. Dan karena ya ini kan kita lihat nih, ini dari sumber listrik PLN ya, itu ngalir ke sini dan berhenti di saklar atas, ini nggak ada yang tersambung ya teman-teman. Artinya apa? Artinya saklarnya garis-garis yang ini atau kabel-kabel ini nggak ada arus listriknya ya. Biasa kita simbolin dengan warna merah jambu ya, seperti ini. Oke, kita mulai aja simulasinya. Kita coba onin saklar yang ada di dapur ya. Kan katanya kan saklar dapur tergantung dari saklar teras belakang. Kita lihat, kita onin set. Wah, di sini emang ada apa? Disambung ini ya kan. Dari terminal yang bawah ke terminal atas, tapi percuma aja. Kenapa? Karena ya dari sumber listrik PLN yang ada arusnya cuma mentok di sini. Ya kan? Ya, jadi dia nunggu si teras belakang ini on ya kan. Tersambung seperti ini ya, teman-teman. Ya, ketika ini kita onin, maka di sini tersambung ya. Ketika ini tersambung, kalau kita runut ya dari sumber listrik ya, terus kita lihat masuk ke saklar kiri ya. Terus ini masuk ke saklar kanan ya kan. Terus sampai ke lampu dapur sehingga lampu dapur menyala. Begitu juga dengan lampu teras belakang ya. Ini menyala seperti ini ya kan. Jadi benar-benar saklar dapur ini nunggu saklar teras belakang on ya, teman-teman. Nah, kalau lampu teras belakang kita matiin, ya kenapa dua-duanya off? Kita coba matiin ya. Set. Nah, kita lihat di sini terlepas ya, teman-teman. Ya, aliran arus yang menghubungkan saklar kiri atas ya, dua lubang di atas dengan dua lubang di bawah ya untuk saklar kirinya. Ketika ini terlepas, artinya apa? Dari sumber listrik ya, cuman berhenti di sini. Ini udah nggak ada arusnya, makanya mati semua tuh lampunya. Jadi percuma nih si saklar dapur walaupun sudah terhubung ya antara terminal incoming sama outgoing ya, tapi ya karena incoming dari PLN berhenti di sini ya tetap aja nggak nyala ya. Ini mau kita matiin ya, terus kita hidupin lagi ya percuma nggak akan nyala. Ya seperti itu ya teman-teman, makanya nggak nyala. Jadi yang benarnya harusnya kayak gimana? Yang benarnya tuh harusnya kabel incoming ini masuk ke bawah ya kan seperti ini. Jadi di sini nggak ada arus. Terus yang kabel outgoingnya semuanya harus dari atas ya. Ini yang ke saklar dapur ke lampu dapur ini benar nih dari atas. Cuman yang teras belakang ini juga harus dari atas seperti ini ya. Kalau kondisinya seperti ini, maka dari kabel dari MCB PLN itu ke bagian bawah ke saklar kiri tersambung ke saklar kanan ya. Artinya di sini arusnya udah standby semua nih, tinggal nunggu dipencet ya. Jadi kalau kita tekan saklar dapur, kita onin set ya kan, maka di sini ada aliran arus ya dari bawah ke atas, dari incoming ke outgoing ya, sehingga dia menghubungkan menuju ke lampu dapur maksud saya, sehingga lampu dapur menjadi menyala. Ketika kita matiin, dia akan seperti ini ya teman-teman, akan hilang nih penghubung antara lubang yang bawah atau terminal yang bawah dengan terminal yang atas seperti ini, sehingga lampu mati dan lampu dapur jadi nggak punya ketergantungan dengan lampu teras belakang ya teman-teman ya. Karena kita lihat ya di sini udah standby nih semuanya nih kabel atau arus listrik yang dari PLN ya. Jadi intinya adalah saklar yang di Mas Evan itu, yang ada di rumah Mas Evan itu cuman salah ini aja nih, salah kabel incomingnya aja. Kabel incomingnya harusnya ada di bawah ya, atau dengan kata lain kabel incomingnya itu harus sejajar dengan lubang saklar yang di jumper ya, yang dari kiri ke kanan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, penjelasan ya dari pertanyaan Mas Evan ya. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.